Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Muhammad Suta dengan nomor pokok mahasiswa 241001057 dari program studi Teknik Informatika kelas 1M. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Orkom dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rasyidan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak, printed circuit board yang disingkat PCB yang membuat komponen-komponen utama komputer atau perangkat lainnya. Jadi motherboard ini adalah jantungnya daripada komputer. Motherboard atau sering kita sebut dengan papan induk adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang fungsinya sebagai penghubung dan pengatur semua komponen lainnya. Fungsi motherboard adalah menyediakan jalur untuk semua komponen-komponen komputer agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi, fungsi utama pada motherboard itu adalah menghubungkan komponen. Motherboard menyediakan slot dan soket untuk menampung berbagai komponen seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat memori. Selain itu, motherboard juga berkontribusi dalam mentransfer data. Motherboard memfasilitasi transfer data antar komponen sehingga komputer dapat menjalankan berbagai tugas. Motherboard juga berfungsi untuk memberikan daya karena motherboard mendistribusikan daya listrik ke semua komponen yang terhubung padanya. Selanjutnya adalah komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama yaitu ada CPU socket. CPU socket atau sering disebut soket prosesor adalah soket tempat di mana prosesor dipasang. Tugas utamanya adalah menampung dan menghubungkan prosesor atau CPU ke motherboard. Fungsinya adalah memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan komponen-komponen di motherboard. Selanjutnya ada DRAM slot memory. DRAM slot memory atau lebih mudahnya slot RAM adalah slot yang digunakan untuk memasang RAM atau random access memory. Slot RAM ini memiliki jenis yang berbeda sesuai jenis RAM yang dipakai. Tugas utamanya adalah menampung modul memori dan fungsinya adalah menyediakan penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya ada 20-pin ATX power connector atau port power. 20-pin ATX power connector berfungsi untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Tugasnya adalah menghubungkan power supply unit atau disingkat PSU ke motherboard. Fungsinya adalah menyediakan daya listrik untuk motherboard dan komponen-komponen yang terhubung padanya. Selanjutnya ada fan header. Fan header berfungsi untuk memberikan daya kipas yang terpasang pada heatsink prosesor dan sebagai penyedia tegangan untuk kipas prosesor. Fan header bertugas untuk menghubungkan kipas pendingin ke motherboard. Fungsinya untuk mengontrol kecepatan kipas untuk menjaga suhu komponen-komponen seperti CPU dan chipset agar tetap dingin. Lalu selanjutnya ada port serial ATA. Berfungsi untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau CD-ROM jenis SATA. Tugasnya adalah menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD pada motherboard. Selanjutnya ada port integrated drive electronics. Berfungsi untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau CD-ROM jenis integrated drive electronics. Port IDA ini sudah jarang digunakan pada motherboard modern. Selanjutnya ada USB header yang berfungsi untuk menghubungkan front USB dengan motherboard. Tugasnya menghubungkan port USB eksternal ke motherboard. Fungsinya adalah koneksi berbagai perangkat eksternal seperti keyboard dan flash drive atau flash disk. Lalu selanjutnya ada short bridge. Short bridge adalah komponen utama yang mengatur lalu lintas antara data prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Tugasnya mengontrol perangkat input dan output
yang lambat seperti keyboard, mouse, hard disk, dan USB. Lalu selanjutnya ada North Bridge. North Bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor, CPU ke sistem memori, dan graphic controller melalui bus berkecepatan tinggi. Tugasnya mengontrol perangkat input atau output yang cepat seperti RAM dan kartu grafis. Fungsinya memfasilitasi kecepatan komunikasi antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Lalu selanjutnya ada slot PCI. Slot PCI ini menampung kartu ekspansi seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu grafis. Fungsinya memungkinkan penambahan fitur dan kinerja komputer dengan memasang kartu ekspansi. Lalu selanjutnya ada slot Accelerated Graphic Port. Slot AGP berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA yang berjenis AGP. Selanjutnya adalah BIOS. BIOS adalah memori permanen, tempat tersimpannya data tanggal serta pengaturan dari komponen komputer. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System yang bertugas mengontrol proses booting dan mengonfigurasi perangkat keras. Fungsinya adalah memastikan bahwa semua komponen hardware berfungsi dengan baik dan memuat sistem operasi. Lalu selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai kecil yang berfungsi untuk menjaga agar pengaturan BIOS tidak hilang saat komputer dimatikan. Fungsinya adalah memastikan bahwa pengaturan BIOS tidak hilang meskipun komputer tidak dihidupkan dalam waktu yang lama. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.